teman-teman, jumpa lagi di Handmade nih. Kali ini teman-teman kita sedang asik mainan kelereng tuh. Tuh lihat, mereka kelihatan ceria dan sibuk dengan kelereng mainannya ya. Teman-teman, kayaknya main kayak gitu. Ya, kayaknya nggak seru ini kalau mainnya seperti ini. Mendingan kita umpipa aja yuk. Om Pimpa alayum gambreng. Aku duluan. Aku yang kedua. Aku yang ketiga ya. Aku yang keempat ya. Ya udah, aku yang terakhir ya. Ayo. Ya, nggak kena deh nembakinnya. Ya. Coba Vincent. Ya, tetap nggak kena juga. Ya, Melisa juga kalah nih. Ayo Felis, kamu jangan kalah dengan teman-teman yang lain. Ya, Felis juga kalah nih. Aku ya. Ya, ayo. Hore, si Aldo menang tuh teman-teman. Sedikit. Udahan yuk main. Ya, kelereng Felis tinggal sedikit nih. Udah yuk, kita pergi yuk. Ayo. Lihat tuh teman-teman, kayaknya mereka udahan nih mainin kelerengnya. Hei lihat teman-teman, ada Kak Made tuh. Kayaknya Kak Made sedang jalan-jalan. Ada kelapa yang terjatuh tuh. Pak, ini kelapanya, Pak. Pak. Pak, tunggu, kelapanya jatuh tuh. Waduh, kasihan tuh Kak Made terjatuh. Wah, siapa sih yang naruh kelereng di tengah jalan? Sama Adek. Untung ada anak-anak tuh yang melihat. Ayo teman-teman, tolongin Kak Made dong. Jatuh nih. Sama Adek, kenapa jatuh? Ini deh, Ade, lihat nih. Oh, kelerengnya nih. Bikin celaka, tahu? Oh iya Kak, tasku bolong. Oh, ternyata tadi kelereng si Aldo yang jatuh. Ayo teman-teman, ambilin kelerengnya. Bantuin angkat Kak Made juga dong. Wah, si Otnel kok malah tertawa sih. Bantuin Kak Made berdiri dong. Ayo, bro. Ketawa-ketawa. Sini. Tadi yang bawa kelapa mana ya? Yalah, nggak apa-apa. Ya deh, mau ini ya. Sambil tiap istirahat, ini kita minum ini ya. Ayo, minum kelapa, ayo. Wah, mereka semua kok malah meminum buah kelapanya ya? Kan itu punya orang. Wah, mereka mau pergi kemana tuh? Oh, ternyata mereka mau bersantai-santai di pohon. Oh iya. Oh ya. Nah, Dade. Sini aja yuk. Hati-hati ya. Nah, kita buka kelapanya di sini yuk. Yang ambil dulu goloknya di tas yang nih. Nah, ini dia goloknya. Wah, sama Adek hebat. Wah, tas kamu Adek serba ada. Ya iya dong. Ini kan tas ajaib pian. Keren kan? Keren. Mari bukain dulu ya. Aduh. Wah, Kak Made membelah buah kelapanya tuh. Ternyata Kak Made jago juga ya. Pasti pernah jualan es kelapa muda ya Kak Made. Hehehe. Oh, siapa yang mau es kelapa ini? Ini coba. Wah, tambah segar sekali ya kelapanya. Asik, seger. Ya. Nah, Adik-adik, asal Adik-adik tahu ya, air kelapa itu sangat bagus untuk mengganti cairan tubuh Adik-adik. Oh, begitu ya Kak Made. Ternyata air kelapa itu banyak fungsinya juga ya. Dan paling alami itu untuk mengganti cairan tubuh minum air kelapa. Tadi tas siapa yang bolong, ha? Oh, tas kamu ya? Gimana kalau Tiang buatkan tas buat kelereng kamu dari batok kelapa ini, mau nggak? Ya udah sekarang minumnya dihabiskan dulu. Kita buatnya di danau sana ya. Ayo minum habisin ayo. Wah, asik.
Habis ini, Kak Made mau membuatkan tas dari batok kelapa nih. Tetap di hand Made ya, teman. Oke adik, sekarang kita akan membuat tas dari batok kelapa. Nah, sekarang Kak Made mulai membuatkan tas dari batok kelapa nih. Selain batok kelapa, kita juga membutuhkan resleting bekas, bekas tali sepatu, dan juga manik-manik untuk hiasannya loh. Ayo kita buat. Cara membuatnya, kita haluskan batok kelapa terlebih dahulu dengan menggunakan amplas. Kak Made, kenapa kelapanya harus dihaluskan? Ini kan akan menjadi bagian luarnya tas. Kebayang dong kalau tasnya kasar kayak gini. Kan nggak bagus. Dan juga nanti kena kulit bisa sakit. Emang bisa batok kelapa jadi tas? Oh, bisa itu adik. Ah, kecil. Makanya adik-adik. Jadi kalian tuh harus dibiasain kreatif. Karena kalau kreatif, apapun juga bisa kalian buat. Kita gosok sampai Nah, halus, adik. permukaan batoknya Nah, digosok sampai halus ya teman-teman. Ini sudah layak, Seperti yang Kak Made adik, lakukan dibuat ini tas. nih. Setelah itu, potong batok kelapa menjadi 2 bagian dengan menggunakan gergaji. Potong atau terbelah. Sekarang kita buka. Tangan adik. Cara mencokek kelapa itu. Kemudian, congkel bagian dalam kelapanya dengan menggunakan pisau. Hati-hati ya teman, jangan sampai kena tangan ya. Buka langsung adik. Tuh, lihat adik. Sudah bersih kan? Kita gunakan tisu ini. Nah, setelah itu, kita bersihkan bagian batok kelapa dengan tisu supaya kering dan bersih. Benar-benar halus bagian dalamnya. Kemudian, kita amplas lagi supaya benar-benar bersih bagian dalamnya. Tuh, lihat adik. Udah kering kan? Udah! Sekarang saatnya adik lubangin. Lubangin dulu ya. Nah, sekarang kita lubangi bagian tengah batok dengan menggunakan pisau. Oh, lihat. Udah berubah kan? Disatukan. Kemudian, kita pasangkan deh kedua batok kelapa tersebut. Dilem di ujung Tapi bagian sebelumnya, batok ini, Adik. kita lem dulu batok Kemudian, kelapanya. setelah dilem, Lalu, pasang resleting sesuai dengan ukuran batok kelapa tersebut. Sisanya, kita gunting deh resletingnya. kasih lem deh adik, jangan lupa di bagian penambangnya. Baru kita rekatkan di sini adik, lihat ya. Nah, sekarang kita tempelkan resletingnya dengan menggunakan lem. Kemudian, kita tempelkan ke batoknya yang satu lagi. Lalu kita lem deh adik. Sekarang kita akan buat bagian talinya. Caranya. Setelah itu, kita buat tali tas dengan menggunakan tali sepatu yang dipotong kira-kira sepanjang 1 meter. Ujung tali ini kita akan masukkan ke lubang. Lalu, masukkan tali tersebut ke lubang batok yang sudah dibuat. Masukkan. Setelah dimasukkan, kita ganjal dengan menggunakan sumpit bekas ini. Terus diikat bagian ujungnya dengan menggunakan sumpit. Biar lebih kuat, adik boleh mengikatnya dengan simpul tapi adik jadi kuat. Dan biar lebih kuat lagi, adik boleh menambahkan lem. Supaya lebih kuat, kita lem deh. Diamkan beberapa menit. Sudah kuat ya adik. Jadi fungsinya seperti ini. Ketika ditarik, maka talinya akan terganjal oleh kayu ini adik. Oh, jadi talinya tidak lepas adik. Sekarang kita masukin yang satunya lagi ya. Kak Made, aku yang masukin dong. Kamu mau coba? Mau. Ya udah nih, coba masukin ya. Ayo. Nah, sekarang bagian ujung yang lain dimasukkan juga ke dalam batoknya lagi. Oke, kamu hebat. Kasih ini 2 tetes. Awas kena tangan. 1, 2. Oke. Weh, tepuk tangan dulu dong. Lihat ya, Dek. Kita sekarang coba tutup ya. Kita tutup. Di atasnya kita tutup. Tuh, Dade, lihat. Tasnya udah jadi. Keren kan? Biar makin keren, kita akan warnai, kemudian kita hias dengan manik-manik. Nah, supaya tasnya lebih keren, kita hias dengan menggunakan manik-manik. Manik-manik tersebut kita tempelkan di sekeliling batok.
menempelkannya yang rapi ya supaya bagus. Bisa kan Dek? Bisa. Ayo coba kamu. Lagi pasang dan iya semuanya kita warnai deh. Oh ya. Nah teman, ini dia bahan-bahan untuk membuat tas batoknya. Proses pembuatannya seperti ini nih. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, keren kan teman-teman? Apalagi kalau sudah diwarnai, pasti lebih keren kan? Nah, Dade lihat tasnya udah jadi. Sekarang kamu mau warna apa? Biru. Warna biru. Nah, sekarang Kamade membagikan tas yang sudah jadi. Wah, senang sekali ya mereka. Oke. Oke Dade, kalian kan sekarang udah punya tas baru nih. Semua kelerengnya ayo dimasukkan ke tas kalian ayo. Wow, tasnya berguna sekali ya. Bisa dibuat untuk menaruh kelereng juga loh. Kan kita udah punya tas baru nih. Botolnya kita buang yuk. Dade, jangan bawa sembarangan. Botolnya kita buat mainan aja, mau nggak? Kita akan buat lobster-lobsteran. Kalian suka nggak? Ya sudah, tasnya taruh di depan semua. Berbalik badan. Maju. Jalan. Oh iya iya iya, oh iya iya. Oh iya iya iya. Oh iya. Oh iya iya iya, oh iya iya. Oh iya iya iya. Wah, Kamade mau membuatkan mainan lobster juga nih. Jadi penasaran, tetap di Handmade ya teman. Baiklah Dade, sekarang kita akan membuat lobster-lobsteran. Siapa yang tahu lobster itu apa yo? Apa coba? Iya, lobster itu adalah udang yang ukurannya sangat besar. Nah, sekarang Kamade mulai membuatkan mainan lobster-lobsteran nih. Ini Bahan-bahannya adalah kardus, botol bekas, Ayo, gulungan Dade. kawat, Ini tali ada nilon, Dade. lalu sumpit Dompet, bekas, serabut kelapa, dan terakhir Dade nih. gulungan benang. Dade. Oke sekarang yuk kita buat yuk. Ayo. Pertama, Cara membuatnya, pertama kita potong bagian atas botol air mineral, lalu potong bagian tengahnya dan juga bagian bawahnya. oke, tepuk tangan lo dong Dade. Lihat nih Dade, permukaannya dari bawah ke atas berundak-undak Dade. Ini persis sama dengan badannya lobster. Sekarang kita akan buat bagian kepalanya. Setelah itu, kita buat bagian kepalanya dengan menggunakan kardus bekas. Caranya, buat pola kepala lobster dengan menggunakan pensil. Juga buat bagian Wah, penjepitnya. Dade, ini bagian kepalanya dan ini bagian sabitnya. Lalu, kita potong pola tersebut dengan gunting. Potongnya yang rapi ya teman-teman, supaya hasilnya lebih bagus. Oh, lihat hebat kan? Nih, capitannya udah jadi Dade. Sekarang kita membuat apanya lagi ayo. Iya, ini bagian kaki atau bagian rodanya. Jadi Setelah itu, biar kita lobsternya buat tegak. bagian kaki atau roda dengan menggunakan bekas gulungan tali. Caranya, kita lubangin gulungan tersebut dengan menggunakan obeng. Sekarang kita kasih karet ya, Dek.
Lalu kita pasang karet gelang di lubang tersebut. Apa ini? Sumpit bekas. Caranya kita ambil bagian potongannya yang agak tebal. Nah, angkat. Kemudian ikat karet tersebut dengan potongan sumpit. Tuh, kedua ujungnya sudah disangga, Dade. Setelah itu kita gunakan kawat ini untuk bagian atasnya. Setelah itu kita buat bagian pengait dengan menggunakan kawat. Kita potong kawat tersebut kira-kira 16-20 cm ya. Setelah itu kita pasang kawat tersebut di kedua ujung penggulung tali. Kita akan pasangkan ini. Oke, kedua sini, Dade. Kemudian pasang penjepit dari bekas sumpit ke bagian kawat tersebut. Nih, seperti ini, Dade, hasil jadinya. Setelah itu kita pasang tali nilon ke bagian penggulungnya. Yang rapi ya teman. Sekarang kita lubangin dulu bagian atasnya nih, Dade. Kita pasang di sini. Tali yang ini, dan sisanya ini kita masukkan ke atas ini, Dade. Ke lubang yang kita lubangin tadi. Nah, jangan lupa di bagian ujungnya kita kasih penyangga, Dade. Nah, tuh, Dade, seperti ini hasil jadinya. Sekarang kita pasang bagian ininya, apa ini? Kepala. Oh, lihat, udah nempel bagian kepalanya. Sekarang kita pasang bagian ininya apa? Kapitan. Lihat, Dade, bagian kapitannya juga udah nempel. Kita gunting bagian ekornya, kita angkat ke atas. Tuh kan, lihat, Dade, tangan dari kepalanya sudah menempel. Sekarang bagian apa lagi ya? Kumisnya. Iya, kumisnya. Untuk bagian kumisnya kita gunakan serabut kelapa dengan mengambil beberapa helai dan menempelkan di bagian kepala lobster. Kita tempelkan. Ayo, Dek, kasih lem, Dek. Kasih lem. Sedikit aja, Dek. Sedikit. Hop. Tuh, lihat, Dade, kumisnya udah jadi. Sekarang kita akan buat matanya. Jangan lupa ya, kita gambar juga bagian matanya. Nah, mainan lobsternya udah jadi deh. Keren, Kita tinggal mewarnanya saja supaya lebih keren. Makin keren. Yuk kita warnai yuk. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ayo. Nah, Dade, mana lobster kalian udah jadi belum? Ini. Kalian siap memainkannya? Siap. Kita mainkan di jalan yang lebih halus yuk. Yuk. Di sana, ayo kita ke sana. Yuk. Kalian siap ya, Dek? Siap. Oke, kita hormat dulu ya biar lancar semuanya. Hormat sama Kamade. Gerak. Tegak, gerak. Oke, kalau begitu siap kita akan luncurkan barang-barang ya. Nah, sekarang waktunya bermain. Ayo teman-teman, kita lomba yuk. Wah, siapa yang menang ya? Wah, senang sekali loh bermain lobster-lobsteran bersama teman-teman dan Kamade. Ayo. Ayo lihat. Ayo. Wah, lihat tuh, lobsternya berkumpul. Wah, ternyata lobster juga suka menggosip ya. Hihihi. Kayak ibu-ibu komplek aja tuh. Mama Adek, tasnya tuh ketinggalan. Oh iya, sebentar ya. Teman-teman, kita tinggalin yuk. Wah, teman-teman kok malah ninggalin Kamade sih? Wah, kasihan kan Kamade jadi kewalahan ngejarnya.
Wah, ayo Kamade kejar terus mereka.